dengar tausiah dari Habib Haidar bin Hussein Al-Habsyi, Asr Daqaiq. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa khataman nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ngereng sami-sami amoti syukur ka Gusti Allah. Bersama-sama kita memanjatkan, bermunajat, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan kita dijadikan orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal. Yang sangat saya hormati beliau Hubabah Khadijah bintul Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan zahir dan batinnya oleh Allah, serta kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada beliau guru kita semuanya, orang tua kita, Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehat walafiat, disehatkan zahir dan batinnya, dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang barakah untuk kita, yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Dan juga kepada beliau Al-Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid, dan juga kepada Al-Habib Ali Al-Jufri, Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Muhdar, dan juga Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Muhdar, dan juga kepada Sayyid Ahmad ibn Al-Habib Muhdar Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan dikumpulkan tidak hanya di dunia dengan kita, melainkan sampai di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, mustami'in mustami'at athabakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini insyaallah kita ditambah kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para wali-walinya Allah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, la taghurrannaka biqauli man yaqulu al-mar'u ma'a man ahab. Jangan pernah sampean tertipu, Pak. Jangan sampean terlena dengan ucapan orang yang mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Kenapa demikian? Orang itu akan kumpul dengan orang yang dicintai. Jangan kita makan mentah-mentah ini hadis. Jangan kita hanya memandang secara zahir saja. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang akan berkumpul dengan orang yang dicintai ketika dia mengikuti jejaknya, ketika dia berjalan di atas tariqahnya, mengamalkan apa yang diamalkan di masa hidupnya, mengikuti apa yang dilakukan ibadah semasa hidupnya, bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah semasa hidupnya, itu baru dia bisa berkumpul dengan orang yang dicintainya. Dikatakan di dalam satu kisah Abu Yazid Al-Bustami, beliau berjalan, kemudian ada orang yang mengikuti, beliau berjalan itu, ra'a rajulan yamshi khalfahu, wa yad'u rijlahu ala dahqatihi.
Orang yang jalan di belakang Abu Yazid ini menapakkan kakinya di bekas telapak kaki Abu Yazid. Paham ya? Jadi ini telapak kaki Abu Yazid, dia diikuti telapak kakinya. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, bukan seperti ini yang dikatakan mengikuti jalanku. Walaupun kamu memakai kulitku, walaupun kamu memakai badanku, tapi kalau kamu tidak mengamalkan apa yang telah aku amalkan, kau tidak melakukan apa yang telah aku lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kau tidak akan pernah bisa bersamaku di dunia sampai di akhirat. Maknanya, jika sampean cinta kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, jangan cuma sampean mengatakan cinta tapi tidak mentelaah cerita beliau, mengkaji apa-apa yang diamalkan beliau, menteladani apa yang telah dijalankan semasa hidup beliau. Ini bukan seorang pecinta, Pak. Bukan seorang pecinta. Tidak cukup dengan hanya berziarah saja, tidak cukup hanya dengan kita mengikuti cerita-ceritanya saja, tapi ikuti apa yang beliau amalkan, maka insya Allah kita bisa berkumpul dengan Habib Saleh nanti di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Makanya di dalam sebuah riwayat dikatakan ada orang dari luar negeri datang kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar. Datang kepada beliau setelah orang ini pulang keluar dari tempat beliau. Habib Ali mengatakan, jika dia berziarah kepadaku dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas, dia akan bersamaku nanti di dalam surganya Allah. Makanya perbaiki niat kalau ziarah ke tempat orang wali, perbaiki tingkah kita, adab kita ketika kita berada di tempat orang-orang wali. Sampai dikatakan di sebuah kitab, di dalamnya disebutkan bahwasanya sampean ziarah tazur mahallal wali aula min kuburihim. Sampean masuk ke tempatnya orang wali, ya, masuk ke tempat tinggalnya orang wali lebih afdol daripada sampean berziarah ke kuburan orang wali. Kenapa? Lianna mahallahu yattasil bi thawbihi, bersambung dengan bajunya. Dulu beliau duduk di tempat itu. Wa thawbihi yattasil bi qalbihi wa thawbihi yattasil bi badanihi, dan baju orang wali tadi bersambung dengan badannya. Kemudian wa badanihi yattasil bi qalbihi, kemudian badannya orang wali bersambung dengan hatinya. Wa qalbihi yattasil bi rabbih, dan sedangkan hati orang wali bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat kita ziarah di tempat wali? Apa nikmatnya kita khususiyah yang Allah berikan ketika kita duduk di tempat orang wali? Dikatakan oleh guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, guru beliau, yakni Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, su'ila ahadun, bertanya seseorang kepada beliau, madza yu'ta li zairi qabril wali. Ini Pak, biar sampean tidak sia-sia datang ke pengajian ini, ziarah ke Habib Saleh, biar sampean tahu tujuannya untuk apa. Bukan datang ke sini cuma duduk di warung kopi, ya, dak ziarah ke Habib Saleh, dak hadir majelis ilmu di tempatnya Habib Saleh, pulang. Ini menunjukkan orang yang Allah jauhkan dari rahmatnya. Mudah-mudahan yang kumpul di sini Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan dosa, Allah berikan hidayah, sehingga tidak pulang dari tempat ini kecuali membawa barakah. Amin ya Rabbal. Beliau ditanya oleh seseorang, apa manfaat ziarah di tempat wali? Yu'ta ahadu khaslatain, dia akan diberi salah satu dari dua perkara.
Al-ula wa huwal agal. Yang pertama, perkara ini yang paling ringan. Antau ayyaghfirallahu dzunubahu. Orang kalau ziarah ke tempat orang wali, Allah ampuni dosanya. Ini yang pertama. Wa tsani al-ulya. Dan ini derajat yang tinggi. Yang kedua, manfaat orang ziarah ke tempat orang wali, yu'ta, Allah akan memberikan dengan siapa bil mazur, Allah akan memberikan darajat orang yang dia ziarahi. Insyaallah kita ziarah ke Habib Saleh, Allah angkat derajat kita, setidaknya kita ada di bawah naungan Habib Saleh bin Muhsin. Amin ya rabbal. Di sini manfaatnya. Makanya di setiap ada tempat-tempat kebaikan, ada tempat-tempat majelis ilmu, kita jangan sampai sia-siakan untuk dekat dengan orang-orang soleh, Pak. Para habaib, para kiai, jangan bosan mata kita memandang mereka, jangan bosan hati kita untuk mencintai mereka, jangan sampai tertipu diri kita agar benci kepada mereka, jangan. Karena barokahnya dekat dengan orang-orang soleh, kita akan dekat dengan Allah. Barokahnya dekat dengan para wali, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan, jika ada seseorang yang mana dia menulis biografi daripada seorang wali, maka dia akan dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama wali tersebut. Dan dia ketika tidak mampu untuk menulis biografi seorang wali, dia membaca, hanya membaca biografi, kemudian ittala'a alaihi hub, tumbuh rasa cinta ketika membaca ceritanya, ka'annama zarahu, seakan-akan dia sudah menziarahinya. Wa man zara qabral wali ghufira lahu dzunubahu. Dan barang siapa yang ziarah ke tempat orang wali, maka akan Allah ampuni dosanya. Makanya dikatakan laisal hirman liman lam turzak mujalasata salihin. Bukan orang yang terlarang, orang yang tidak dapat hidayah adalah orang yang tidak dikumpulkan di majelis-majelis baik, tidak dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Bukan itu. Walakinnal hirman, akan tetapi Pak, yang sangat bahaya dan sangat merugikan diri kita, anturzaqa bimujalasati salihin, dia dikasih kesempatan sama Allah duduk dengan orang-orang soleh, walakin lam yahtarimhum, akan tetapi dia tidak memaafkan terhadap orang-orang soleh, tidak menghormati terhadap orang-orang soleh tersebut. Duduk di sini bersama Habib Muhdhar, Habib Naufal, habaib yang lainnya di tempat seorang wali, kita jaga adab, kita jaga akhlak. Jangan sampai kita keluar dari tempat ini kita tidak membawa apa-apa. Mudah-mudahan menjadi barokah dan manfaat untuk kita semuanya, dan kita pulang dari tempat ini membawa berkah daripada Maula Tanggul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Amin ya rabbal. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karim dimanapun kalian berada, di sini kami ingin mengajak antum semuanya untuk berbagi ilmu, sharing, tentunya melanjutkan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agar ibadah kita lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tonton terus video kami, ikuti channel Riyadhus Shalihin Official ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Tentunya dipencet lonceng agar selalu mendapatkan video-video terupdate kami. Mudah-mudahan channel ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.